Bolangers, hari yang dinantikan sekarang telah tiba. Sengaja jauh-jauh aku datang ke negeri Morella demi menyaksikan acara tahunan bersejarah ini. Sebagian kawanku menjadi peserta festival bagian tari Cakalale. Kata Bu Guru, tarian Cakalele merupakan tarian peran tradisional Maluku yang menggambarkan sifat pemberani dan tangguh. Selain Cakalele, beragam budaya dan adat ditampilkan di sini. Atraksi saling pukul oleh para paman ini bertujuan untuk mengenang jejak perjuangan dari Kapitan Teluk Kabesi. Sebagai anak Maluku asli, aku sangat bangga karena lahir di tanah yang kaya akan budaya. Lestari budayaku, lestari negeriku. Selepas acara, perut kami terasa lapar nih. Bolong ya, Bolong? Ya. Ini sudah lapar nih, jangan makan oi. Oi. Kayaknya di muka sana ada buah gayang oi katong oi. Ayo. Nah, ini dia pohon gayamnya Bolangers. Ternyata pohon gayam sangat tinggi dan besar. Akan sangat sulit untuk dipanjat. Sementara Al dan Rehan membetulkan galah, Rizky mulai memanjat pohon. Pohon gayam terlalu besar dan tinggi sehingga sangat sulit untuk dipanjat. Jadilah Rizky memanjat pohon sebelahnya, pohon pala. Sakit panjang ini. Banyak. Ini, bangku gini. Ini bangku gini kata sebetulnya apa sih? Mai. Bolangers, ada yang sudah tahu buah gayam? Bentuknya mirip seperti jengkol, namun tidak berbau. Kalau dilihat sih, pohonnya sedikit mirip dengan pohon mangga. Namun yang ini raksasa. Kata kawanku di sini, buah gayam berbuah antara bulan Februari hingga Maret. Oh iya, menurut buku pelajaran yang aku baca, daun gayam juga kaya akan manfaat Bolangers. Teksturnya yang tebal juga lebar, mampu menyerap polusi udara dan debu. Ayo kumpulkan, jangan sampai ada yang ketinggalan. Ya sudah, segera kita bawa dan olah. Ngebolang yuk! Bolangers, kawanku bilang buah gayam paling nikmat jika dimasak dengan kelapa tua. Kalau begitu, sekarang kita cari kelapanya yuk! Oh, mau ada bikin apa nih? Kupas kelapa ini. Ini ada kelapa tua satu deh. Ya, si Ale ini berminyak kelapa. Kalau kau mau, itu kau yang itu. Sekalian ayam per om lah, soalnya masih kurang barang. Oh, iya. Ya sudah, kalau begitu, Rehan, hati-hati panjat pohon kelapanya ya. Pohonnya lumayan tinggi tuh. Yang penting, yakin dan berani. Oh iya, bersama dengan Paman Hilman, aku dan Al di bawah bertugas ambil dan kumpulkan buah kelapa. Sementara Rizky membantu Paman Syaiman untuk kupas sabut kelapa. Oh, berapa satu? Mari taruh sini, terima kasih. Oh, mari Bolang, terima kasih. Daging kelapa tua juga dimanfaatkan Paman Iman untuk membuat minyak kelapa. Paman bilang kelapa tua memiliki banyak minyak sehingga lebih mudah diproses. Butuh berapa kelapa? 4 om. 4 saja. Itu begini kira banyak kan? Satu om. Terima kasih om. Bye-bye. Akhirnya kelapa tua berhasil kami dapatkan. Langsung aja kita olah kawan. Lihat deh, di sana ada ramai-ramai apa ya? Oh alah, ternyata mereka sedang bermain. Yuk kita ke sana.
Jale, kamu ada bermain apa nih? Katong ada baku pico? Katanya kau gabung bermain leh. Kompong ada? Ada nih kamu ini. Oh ya main katong main. Jangan gabung sih sama. Mari sama. Widih, kalau begitu sih pas banget. Kami juga datang membawa kelapa tua. Gak pakai lama. Yuk kita bermain kawan. Pertama dimulai dari aku melawan Iman. Oh iya, ini kali pertamaku bermain baku pico teman. Aku akan melemparkan kelapa lebih dulu. Baru kemudian Iman melemparkan kelapanya ke arah kelapa punyaku. Ya, aku kalah Bolangers. Udah saya nggak apa-apa. Kalau tuh yang wajar, nggak apa-apa. Nanti baru beta yang menang. Tenang bola. Tanam bola. Sudah. Abang kedua dah. Siap Rizky. Coba buktikan. 1, 2, 3, lempar. Yeay! Memang kawanku ini paling hebat. Oh iya Bolangers, kami bermain baku pico sekaligus memecahkan kelapa tua yang akan dimasak dengan buah gayam. Air kelapa tua nantinya tidak akan dipakai melainkan dagingnya saja. Nah, kelapa yang pecah nantinya akan dikumpulkan dan diambil untuk kami olah lagi. Kata teman-temanku di sini, baku pico memiliki arti saling memecahkan. Permainan ini merupakan permainan tradisional yang berasal dari negeri Morella loh. Oke. 2-1. Bola hari ini kau menang saja nanti katong tarik kelapa katong bermain leh. Iya. Menang rayakan. Kalian Ya sudah kawan, biarkan mereka yang belum menerima kekalahan. Lebih baik sekarang kita pergi olah kelapa tua ini saja dengan buah gayam. Beta sudah lapar nih. Gayam kelapa kuah acar akan menjadi menu makan siang kami kali ini. Wih, ternyata sudah ada yang gak sabar memasak teman. Kali ini Rehan merebus buah gayam yang sudah dikupas sebelumnya. Bolangers, daging buah gayam yang sangat keras tak bisa langsung dimasak begitu saja ya. Buah gayam harus direbus terlebih dulu supaya teksturnya menjadi empuk. Kawanku di sini biasa menambahkan daun jeruk ke dalam rebusan buah gayam agar proses merebusnya semakin cepat. Selagi menunggu empuk, kami berkutat dengan bahan dan bumbu dapur. Al potong-potong bahan seperti tomat, cabai, daun bawang, serta kelapa tua. Sebagian kelapa cukup dipotong besar saja seperti empal. Sedangkan bagian lain diambil Rizky untuk diparut lalu diambil santannya. Kalau aku menghaluskan bumbu aja ya. Bumbu rempahnya terdiri dari bawang merah, putih, kunyit, merica, serta kemiri. Bolang, bumbu sudah jadi kah belum? Sudah nih. Akan habis nih. Mau matang nih. Asyik. Gayam rebus selanjutnya diangkat. Kemudian iris tipis-tipis. Nah, bahan dan bumbu sudah siap semua nih Bolangers. Bertemu kawan di pohon sirsak. Ayo kita memasak. Tenang, urusan tumis-menumis bumbu serahkan padaku kawan. Aromanya sedap betul. Harum. Nah, santannya sudah tercampur dengan bumbu. Tandanya bahan sudah bisa dimasukkan. Ibuku pernah bilang, masakan yang lezat bisa tercipta dari bumbu yang lengkap serta teknik memasak yang benar. Bolangers, kalau sudah begini, tandanya sudah hampir matang makanan kami. Terakhir, masukkan cabai, tomat, juga daun bawang. Yeay! Tinggal menunggu sebentar, gayam kelapa kuah acar siap disantap.
Kawan-kawan, mari makan. Rasanya gurih. Santan dan kelapanya menambah kegurihan rasa sayur acar. Apalagi buah gayamnya empuk. Buah gayam memiliki rasa yang hampir mirip seperti jengkol. Perbedaannya hanya terletak pada aroma buah. Kalau begini sih rasanya bukan enak, tapi enak banget. Lihat deh Bolangers, kami sampai nggak bisa berhenti makan nih. Orang nih, tadi Bibi bilang katakan mau piam makan hari di kakak mau tampak. Oh iya. Betul. Habis makanan udah Makan berkali. Iya. Oh iya, hampir saja kami lupa. Ya sudah deh, kami habiskan dulu makanan ini ya. Ngebolang yuk. Sekarang aku dan kawan-kawanku ingin menuju ke tempat Kak Sela untuk ambil kacang kenari pesanan Bibi. Air masuk parau bocor tuh. Om ada yang susah teraparasan, oi bantu oi. Ayo kawan, lebih cepat lagi berlarinya. Om siapa? Mari dong bantu. Tolong parau jangan dulu. Om kalau kenapa? Parau bocor ini. Ayo kita bantu dorong oi. Masuk ban ini. Mari. Tolong bantu dorong dulu. Dorong dengan sekuat tenaga kawan. Hiya! Sedikit lagi sampai nih. Bolangers, ternyata ada kebocoran pada perahu milik paman. Makanya air bisa masuk. Kalau tak segera ditangani, bisa gawat nih. Sini dulu. Itu dong bisa bantu om? Bisa. Nah, bisa cari kulit kayu kamera kasih. Bisa. Om tahu toh? Tahu. Supaya om tambal perahu yang bocor tuh. Tanpa berlama lagi, yuk kita berangkat. Akhirnya sampai juga kami di kebun milik Paman Rehan. Wah, itu dia pohonnya. Tinggi banget. Kalau aku bayangkan, mungkin tingginya hampir setara dengan bangunan 4 lantai. Yuk kita ambil kulit pohonnya. Bolangers, kawan-kawanku bilang pohon kamerang biasa disebut dengan pohon kayu putih. Sejak zaman dulu, kulit batangnya yang mengelupas biasa digunakan untuk menambal perahu, bahkan dinilai lebih ampuh ketimbang lem. Menurut buku pelajaran yang aku baca, selain kulit pohonnya yang ampuh menambal perahu, batangnya pun biasa dimanfaatkan menjadi bahan pembuatan perahu. Bolang supaya nih bolang. Aku udah kasih par Om Joy. Ayo. Paman, kami datang. Siapa nih? Ayo, mari. Bawa kemari. Om tambal. Sini Bolangers, lihat bagaimana cara Paman Fatur menambal perahu dengan menggunakan kulit pohon kamerang. Kulit kayu pohon kamerang ini terlebih dulu harus dibasuhi dengan air supaya lebih mudah membentuknya. Nah, jika sudah selesai dibentuk dan disesuaikan dengan lubang pada perahu, tinggal dipasang deh. Pasang dengan hati-hati ya kawan. Perahu milik Paman ternyata memiliki beberapa titik kerusakan. Jadi dicek jangan sampai ada lubang lagi ya kawan. Selesai ini. Bolan. Makasih Leh. Ini om sudah bisa pergi penggayung di laut kembali nih. Syukurlah, perahu Paman sudah selesai ditambal. Yuk kita bantu Paman mendorong perahu ini Bolangers. Semangat! Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Kalau dikerjakan bersama-sama, segala yang dilakukan menjadi lebih ringan kan? Kenapa? Kenapa? Kakinya sakit.
Laki kenapa? Tentang keparau tadi tuh. Jadi mau bikin gimana nih? Untuk mencari obat sah. Iya, ulang. Iya. Ayo. Babi. Sini. Waduh, kenapa nih? Tiba-tiba sekali pinggang Rehan jadi sakit. Kita cari obat dulu saja deh. Yuk kawan. Aduh, ada-ada saja nih. Habis membantu paman, Rehan malah sakit pinggang. Kalau gitu, kita masuk dulu ke hutan dan cari tanaman obat. Selain pantainya yang indah, negeri Morella juga memiliki hutan yang luas. Jadi untuk bisa menemukan obatnya, kami harus berkeliling mencari. Sabar. Kenapa? Kebetulan tak geser ke apa ini? Geser ke mana? Ke barat ke timur? Ke barat ke apa? Ingat, nah ada sakit begini kemudian ke barat ke timur. Iya, apa-apa. Tenang, biar beta gendong. Oisha. Kawan-kawanku ini ada-ada saja. Situasi genting begini malah bercanda. Tapi sepertinya sakit pinggang Rehan makin parah Bolangers. Yuk kita lanjutkan perjalanan. Kata Al dan Rizky, di hutan ini terdapat banyak tumbuhan yang bisa dijadikan obat. Pasti kita bisa menemukannya. Adal, Rehan ada pohon obat itu buat mata kau. Bagus, supaya jangan al gendong beta. Mau bantu Rehan. Apa ini? Aduh, sini. Boleh ya? Beta ding Rizky ambil obat beta titip. Rehan di dalam. Kawanku, di negeri Morella biasa menyebut daun ini daun mata kau. Sedangkan di Ambon biasa disebut daun merah. Di kampungku Pulau Seram, daun ini mirip seperti daun siripopa. Perbedaannya terletak pada bentuk daunnya yang lebih panjang, warna batang lebih hijau, dan memiliki getah yang lebih banyak. Rizky, Al, tolong ambil yang banyak ya. Rehan, daun obatnya sudah apa banyak nih? Mantap, kawan-kawanku memang hebat. Kalau begitu, yuk kita lanjutkan perjalanan ke sana. Kenapa sih kasih turun beta? Kalau kau disini beta pempingin kau sakit Yumi. Ben ide, kalau kau potong kayu kutubus lah kau bikin tandu. Setuju. Kebetulan di depan sana ada banyak pohon. Bisa kami tebang satu untuk membuat tandu. Bolangers, kayu yang ditebang kawan-kawanku itu biasa kami sebut dengan kayu kutu busuk. Bukan tanpa alasan penamaannya begitu. Hal ini dikarenakan batang kayu memiliki bau busuk tempat tungau bersarang. Meski begitu, kayunya dijamin kuat. Pas jika dijadikan tandu nanti. 3, 2, 1, yeay! Selangkah lagi, batang pohon bisa kami bawa. Hidup berdampingan dengan alam membuat kami tak kehabisan akal bagaimana cara memanfaatkannya dalam situasi genting Bolangers. Sudah cukup. Beta bawa ini, saya bawa item. Iya. Malu, saya ambil kayu ini beta gendong Rehan deh. Mantap! Kayu sudah di tangan. Saatnya kami cari tempat yang pas untuk meracik ramuan. Tanpa berlama-lama lagi, kami langsung berbagi tugas untuk mengobati Rehan. Rizky membuat ramuan obat, sedangkan aku dan Al membuat tandu. Mari kita mulai dari ramuan obatnya dulu ya, Bolangers. Sambil menunggu air mendidih, Rizky parut kelapa tua.
Untung saja sisa kelapa yang kami pakai untuk memasak buah gayam tadi masih ada. Ternyata manfaatnya banyak. Kelapa tua memiliki lebih banyak santan dibanding dengan kelapa muda karena dagingnya yang keras juga tebal. Nah, airnya sudah mendidih tuh. Tandanya daun mata kau sudah bisa direbus. Bagi kami bocah asli Maluku, tak asing lagi dengan beragam jenis pengobatan tradisional. Sejak dulu, para mama tua sudah memberitahu kami bagaimana mengatasi menyembuhkan penyakit dengan menggunakan bahan alam. Nah, kalau kelapa sudah selesai diparut, sekarang lanjut diperas untuk diambil santannya. Buat yang benar ya, Rizky. Rehan sih cepet baik. Sambil menunggu ramuan matang, aku dan Al lanjut membuat tandunya. Agar sesuai dengan tinggi badan Rehan, kami harus melakukan pengukuran terlebih dulu. Kalau sudah pas, baru dipotong deh. Iya, kebetulan di sekitar sini ada tali utang yang bisa kami ambil untuk bisa dijadikan tali tandu. Tali utang bukanlah akar pohon bolangers. Kalau kata kawan-kawanku, tali utang merupakan jenis tanaman merambat. Mereka yakin tali ini pasti kuat jika digunakan untuk mengangkut Rehan. Kita ikat sampul dulu ya, pastikan ikatan kuat agar tidak terlepas. Jika sudah, perlahan kita silangkan ke bagian batang pohon satunya, lilit dengan kuat. Lakukan semuanya sampai selesai bolangers. Wah, ramuan daun mata kau sudah matang. Akhirnya daun sudah bisa diangkat. Dede, obat cemasan itu anjing ini berbeda obat chef. Daun mata kau ditaruh di atas pelepah pisang yang telah dipotong sebelumnya sebagai alas obat. Dibuat berlapis-lapis supaya makin nendang bolangers. Rene, obat sudah jadi nih. Sabar ya Rehan, tahan dulu rasa sakitnya. Setelah diobati, semoga lekas sembuh. Untuk menjaga agar daun mata kau tidak lepas, kami ikat dengan pelepah pisang. Rene, tandu sudah jadi ke belum? Sudah mau nih. Sudah. Coba Rehan naik ke atas tanduk. Mantap, pas kan? Syukurlah, sekarang Rehan bisa kami bawa dengan tandu. Selain lebih praktis, Rehan pun bisa sambil istirahat. Sekarang aku dan kawan-kawanku bergegas menuju rumah kakek Sela. Ini anak-anak dong gimana nih? Dong lama, beta sudah dari tadi nih baru. Ini bilang kata dong udah ambil kacang kanari, ini udah mau datang lah. Sana kayak burang kak. Duh ada angka siapa itu? Kami berbentuk apa? Belum juga kami sampai di rumah kakak, malah sudah ketemu di jalan. Maaf ya kak, kami terlambat datang. Kamu dari mana kakak? Tunggu kamu para ambil kacang kanari ini kamu sih datang. Itu barang ketemu pikulan ini barang di pinggang sakit. Gara-gara apa? Gara-gara ketemu sama parahu. Begitu kakak minta tolong juga sekalian para katong pergi di pantai para ambil gatang. Oh iya bisa. Bolangers, tapi bagaimana cara kami bisa membantu Kak Sela ya? Rehan sedang sakit begini. Rehan bagaimana? Rehan bagaimana? Nandur betul dipaksa sama kamu. Ya sudah deh kalau begitu, yuk kita ikuti Kak Sela. Bolangers, ternyata malam tadi Kak Sela sudah taruh bubuk untuk menangkap kepiting. Jadilah kami hanya menemani kakak mengambil bubunya saja. Rizky, ayo lebih cepat sedikit mendayungnya.
Aku tidak sabar nih. Semoga kakak dapat kepiting yang banyak. Hehehe. Nah, itu dia bubu milik Kak Sela. Busa mengembang menjadi penanda bubu Bolangers. Kalau tidak ditandai, bisa bingung mencarinya. Hehehe. Tolong ambil ya, Ali. Yeay! Ternyata Kak Sela berhasil, kawan. Ada kepiting yang terperangkap nih. Bolangers, kata kakak, kepiting yang didapat ini namanya kepiting rajungan. Menurut buku pintar yang aku baca, rajungan merupakan hewan nokturnal atau aktif pada malam hari. Biasanya mereka keluar untuk mencari makan. Jika siang hari begini, baru mencari rajungan akan sulit untuk ditemukan karena mereka bersembunyi di tempat yang aman. Ayo kawan, kita ambil bubunya. Asik. Kalau urusan rajungan begini, Kak Sela memang tiada lawan nih. Hehehe. Bolangnya, mari katong balik jual. Katong pi masa gatang ini, kayaknya gatang nih aku subanya dari tadi katong ambil buku pertama tuh kayaknya aku subanya ke apa, mari katong balik. Bolangers, ayo kita pulang. Hahaha. Ternyata Kak Sela dan Bibi Caya mau membuat hidangan spesial untuk kedatanganku, teman. Mereka bilang akan memasak kepiting, telur kuah kari, dan bolu kacang kenari. Lihat deh, bahan dan bumbunya saja sudah banyak sekali. Wih, hidangan istimewa nih, Bolangers. Hehehe. Kita mulai buat kepiting telur kuah karinya dulu ya. Bibi Caya mengawali proses memasak ini dengan menghaluskan bumbu. Cabai, bawang putih, juga lainnya semua dicampur menjadi satu. Nah, kalau bumbu sudah halus, saatnya dimasak. Tumis hingga aromanya wangi, kemudian tambahkan kepiting yang telah dibersihkan sebelumnya. Bolangers, sudah lama belum pernah lagi aku mencoba masakan Bibi dan kakakku di negeri Morella. Jauh-jauh datang dari Kobe, kesempatan ini tak akan aku sia-siakan. Nah, kalau sudah begini, tinggal menunggu matang saja. Sekarang, lihat cara Kak Sela membuat bolu kenari yuk. Telur dipecahkan satu persatu, kemudian tambahkan gula putih. Adonan kemudian dikocok hingga mengembang. Nah, ini hasilnya. Barulah setelah itu, tambahkan tepung terigu, lalu diaduk hingga rata. Adonan kue kemudian dipisahkan menjadi dua untuk diberikan pewarna. Kali ini, kakak memilih warna kuning dan hijau. Nah, kalau sudah ditambahkan kacang kenari, tinggal dimasukkan ke dalam loyang, lalu diberi kacang kenari lagi di atasnya. Kue bolu kacang kenari siap dipanggang. Kalau begitu, tandanya tinggal tunggu matang saja. Sambil menunggu, kawan-kawanku lanjut mengajariku tarian cakalele. Bolangers, aku sudah bisa nih. Rehan, si Suboy. Yuni susing rasa sakit ini. Syukurlah, kabar gembira akhirnya kami dengar. Selamat ya Rehan. Saatnya kami menikmati kebersamaan. Eits, tapi sabar ya kawan. Tunggu Bibi isi piringnya satu persatu. Bolang kecil-kecil kayak bule, kira besar kayak bule lah, padahal masih kayak bule sa. Bani mama dan di bapak orangnya. Bukan, di mama dan di bapak sih orang Maluku. Betul Bolangers, keluargaku memang asli Maluku.
Yeay, piring sudah di tangan. Waktunya makan. Kuahnya seger banget. Rasanya gurih-gurih pedas. Gak ada lawan. Kepitingnya apalagi, dagingnya lembut sekali. Enak kak. Oh iya, jangan lupa juga makan kue kenarinya kawan. Teksturnya lembut, begitu digigit rasanya manis. Ditambah dengan asinnya kacang kenari, jadi pas. Aduh, enaknya macam apotek tutup, alias gak ada obat kak. Habiskan ya kawan. Bolangers, sampai di sini dulu ya ceritaku. Nantikan cerita selanjutnya. Salam cinta anak Indonesia. Salam bocah petualang.